Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, pernah nggak di suatu malam saat semua orang tidur, kamu tiba-tiba merasakan godaan seksual yang begitu kuat sampai tubuhmu gemetar, pikiranmu kacau, dan hatimu terasa lemah? Padahal beberapa menit sebelumnya kamu merasa baik-baik saja. Kamu bahkan sedang ingin berubah, ingin lebih dekat dengan Allah. Tapi entah kenapa dorongan itu datang seperti gelombang yang menghantamu tanpa peringatan. Dan kamu bertanya dalam hati, kenapa ini selalu datang di saat aku ingin berubah? Kenapa di saat aku ingin memperbaiki diri justru muncul dorongan yang membuatku jatuh? Ada momen di mana kamu merasa seperti sedang ditarik kedua arah. Satu menuju cahaya dan satu lagi menuju kegelapan lama yang pernah kamu tinggalkan. Dan di titik itu ada rasa yang sulit dijelaskan. Rasa bersalah, rasa malu, rasa takut, tapi juga rasa diperangkap. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak ingin kamu bebas, sembuh, dan kembali dekat dengan Allah. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa godaan ini terasa terlalu kuat untuk dilawan? Dan kenapa justru muncul ketika imanmu mulai bangkit? Hari ini kamu akan mengetahui jawabannya. Karena godaan itu bukan sekadar godaan. Ia memiliki tujuan yang lebih gelap dari yang pernah kamu bayangkan. Godaan seksual adalah senjata nafsu untuk melemahkan ruh. Godaan seksual bukan hanya tentang tubuh. Ia adalah pintu pertama yang disentuh oleh nafsu ketika ingin melemahkan seseorang dari dalam. Nafsu tidak pernah menyerang secara kasar. Ia merayap perlahan menunggu celah lalu menyusup ke pikiran ketika hati seseorang sedang lengah. Seks merupakan titik paling sensitif dalam diri manusia. Titik yang jika disentuh bisa membuat seseorang kehilangan akal sehat, kewaspadaan, dan arah hidupnya. Nafsu sangat mengetahui hal ini. Karena itu, ia menggunakan godaan seksual sebagai senjata paling halus, namun paling mematikan untuk melemahkan ruh secara perlahan. Tanpa disadari ruh itu seperti cahaya. Ia kuat, bersih, jernih, dan selalu tertarik kepada Allah. Tapi tubuh dan nafsu adalah dua hal yang bisa menarik roh turun ke level yang lebih rendah. Ketika seseorang berada dalam keadaan ingin berubah, ingin kembali kepada Allah, ingin memperbaiki diri, rohnya sedang naik ke atas. Inilah saat di mana serangan seksual sering kali datang. Bukan kebetulan, tapi karena nafsu tidak ingin roh itu naik lebih tinggi. Godaan seksual adalah tali yang mencoba menarik ruh kembali ke tanah gelap yang pernah ia tinggalkan. Nafsu tahu kalau seseorang jatuh dalam godaan ini, seluruh kekuatan rohani lainnya ikut runtuh. Ibadah kehilangan kekhusyukan, hati kehilangan rasa, pikiran kehilangan cahaya, dan perjalanan rohani menjadi berat. Godaan seksual itu ibarat angin yang lembut di permukaan, tetapi memiliki badai besar di dalamnya. Pada awalnya ia datang sebagai bisikan, sebuah bayangan kecil, imajinasi yang tiba-tiba muncul, rasa ingin yang menggugah. Nafsu tidak memberi serangan besar di awal. Ia memancing perlahan membuat pikiran terasa aman untuk menikmati sedikit fantasi. Dan ketika fantasi itu dibiarkan, ia tumbuh menjadi keinginan, lalu menjadi kebutuhan sampai akhirnya seseorang kehilangan kendali. Di titik itu, roh merasa berat seperti tertutup kabut tebal. Seseorang tidak merasa seburuk itu di permukaan, tetapi dalam dirinya, energi rohani menurun sangat drastis. Salah satu alasan godaan seksual begitu kuat adalah karena ia menyerang dari dalam bukan dari luar. Ia memakai dorongan biologis manusia, lalu menyisipkan bisikan spiritual yang gelap. Nafsu berbicara melalui rasa ingin, melalui hasrat, melalui kenikmatan sesaat. Tapi yang sebenarnya ia incar bukan tubuh melainkan roh. Ia ingin melemahkan daya tahan roh, memutus hubungan hati dengan Allah, dan menciptakan rasa malu yang membuat seseorang menjauh dari kebaikan. Karena ketika seseorang jatuh dalam godaan seksual, hal pertama yang hancur adalah kesadarannya. Ia merasa kotor, tidak layak, dan jauh dari cahaya. Pada akhirnya godaan seksual bukan tentang syahwat semata. Ini adalah medan perang rohani. Nafsu menggunakan senjata ini karena ia tahu kekuatan terbesar manusia ada pada rohnya. Dan jika ruh dilemahkan, seluruh hidup akan ikut runtuh. Inilah sebabnya mengapa serangan seksual sering muncul ketika seseorang mulai ingin lebih dekat kepada Allah, ingin memperbaiki diri, ingin meninggalkan kebiasaan lama. Nafsu panik. Ia takut kehilangan kendali, maka ia mengeluarkan senjata paling tajam, godaan seksual.
Namun justru di balik serangan inilah tersembunyi tanda bahwa rohmu sedang bangkit. Karena serangan paling dahsyat selalu datang ketika cahaya seseorang sedang naik. Dan jika seseorang mampu melawan godaan ini, rohnya menjadi jauh lebih kuat daripada sebelum diserang. Setiap keberhasilan menolak godaan seksual adalah kemenangan rohani yang membuat cahayamu bertambah terang, jiwamu lebih kokoh, dan langkahmu semakin dekat kepada Allah. Musuh rohani tidak pernah menyerang secara acak. Ia tidak memilih waktu sembarangan, dan ia tidak menargetkan area yang kuat. Ia selalu menunggu titik paling rapuh dalam diri manusia. Titik yang paling mudah goyah, titik yang paling mudah dibuka dari dalam. Karena ia tahu untuk meruntuhkan benteng besar, ia tidak perlu menghancurkan semuanya. Cukup menemukan satu celah kecil, satu retakan tipis, dan dari situlah seluruh kekuatan manusia bisa runtuh. Titik terlemah itu berbeda pada setiap orang. Bagi sebagian orang, titik itu adalah rasa takut. Bagi yang lain, titik itu adalah kesepian, rasa tidak berharga, luka masa lalu, kemarahan yang tidak terselesaikan, atau kebutuhan untuk merasa dicintai. Dan bagi banyak manusia, titik terlemah itu adalah syahwat, karena ia berhubungan langsung dengan tubuh, hati, dan ego sekaligus. Musuh rohani memahami bahwa syahwat adalah pintu yang bisa membuka banyak pintu lain. Malas, putus asa, merasa kotor, merasa tidak layak, dan akhirnya menjauh dari cahaya Allah. Serangan musuh rohani selalu terjadi ketika hati sedang kosong atau lelah. Ketika seseorang berada dalam puncak energi spiritual, serangan itu terasa kecil. Tapi ketika seseorang sedang letih, kecewa, sedih, atau merasa sendirian, serangan itu bisa terasa seperti badai besar yang sulit dibendung. Dan karena itulah, musuh menunggu. Ia mengincar momen ketika manusia tidak dalam penjagaan penuh. Ia memilih waktu ketika seseorang sedang dalam keadaan rapuh sehingga godaan kecil terasa seperti kebutuhan besar. Yang membedakan serangan rohani dengan sekadar godaan biasa adalah niatnya. Godaan biasa hanya muncul dari diri sendiri. Tapi serangan rohani memiliki tujuan yang jelas. Menjauhkanmu dari jalan cahaya, membuatmu kembali pada kegelapan, dan menghancurkan perkembangan dirimu secara perlahan. Ia tidak memerlukan agresi. Ia bekerja melalui kelemahanmu sendiri. Musuh tidak memaksamu jatuh. Ia hanya membisikkan keraguan pada titik yang sudah lemah, dan karena itu terasa seperti keinginan diri sendiri. Seseorang sering tidak sadar bahwa ia sedang diserang. Musuh rohani menyerang dari dalam, bukan dari luar. Ia tidak menciptakan keinginan baru. Ia hanya memperbesar apa yang sudah ada. Ia memasuki celah emosi yang terbuka, kekecewaan yang belum sembuh, luka yang belum ditutup, keinginan yang tidak dikendalikan. Melalui celah-celah itu, ia menanamkan rasa tidak mampu, rasa tidak layak, dan rasa tidak cukup. Ia tahu bahwa manusia yang merasa kosong akan mencari isi, dan ia menawarkan isi yang salah, kenikmatan sesaat, pelarian, maksiat, atau kebiasaan yang merusak diri. Titik terlemah itu menjadi pintu masuk, dan jika pintu itu terbuka, serangan berikutnya menjadi lebih mudah. Apa yang awalnya hanya kecil dapat berubah menjadi kebiasaan, lalu menjadi ketergantungan, dan akhirnya menjadi belenggu yang membuat seseorang sulit merasakan cahaya Allah. Inilah mengapa seseorang bisa merasa sulit salat, sulit merasakan keikhlasan, sulit untuk bangkit, karena titik terlemah itu sudah dikuasai. Namun, ada rahasia besar di balik semua ini. Musuh rohani hanya menyerang titik yang penting. Mereka tidak akan repot menyerang sesuatu yang tidak mengancam mereka. Jika sebuah titik diserang habis-habisan, itu artinya titik itu adalah potensi terbesarmu. Kelemahanmu adalah pintu menuju kekuatanmu. Luka disitulah cahaya bisa masuk. Dan titik terlemah yang diserang itulah titik yang jika disembuhkan, akan menjadi pertahanan terkuat dalam perjalanan spiritualmu. Musuh menyerang karena ia tahu kamu bisa lebih tinggi. Ia menyerang karena ia tahu cahayamu sedang tumbuh. Ia menyerang karena ia tahu di balik kelemahanmu ada kekuatan besar yang belum kamu sadari. Godaan seksual bukan hanya persoalan tubuh. Ia adalah kegelisahan halus yang merayap masuk ke dalam hati dan perlahan memutuskan hubungan antara dirimu dengan Allah. Ketika seseorang terjebak dalam godaan ini yang melemah, bukan hanya moralnya tetapi cahaya batinnya. Karena hubungan dengan Allah tidak dibangun oleh tubuh melainkan oleh hati. Dan hati yang dipenuhi bisikan syahwat adalah hati yang tertutup oleh kabut tebal. Bukan Allah yang menjauh, justru manusialah yang tidak mampu lagi merasakan kehadirannya. Karena hatinya kehilangan kejernihan, pada saat godaan itu datang,
Ia bukan hanya menawarkan kenikmatan sesaat, ia membawa energi yang gelap yang langsung mempengaruhi getaran spiritual seseorang. Ruh yang tadinya terang menjadi redup, hati yang tadinya peka menjadi tumpul. Seseorang mulai kehilangan rasa nikmat dalam ibadah, kehilangan kekhusyukan ketika berzikir, dan kehilangan kehangatan saat bermunajat. Ia bisa tetap berdoa, tetap bersujud, tetap melafalkan ayat, tetapi hatinya terasa kosong hampa jauh. Inilah tanda paling nyata bahwa godaan seksual telah memutus sebagian koneksinya dengan Allah. Salah satu sebab syahwat melemahkan hubungan dengan Allah adalah karena ia menggerakkan manusia jauh dari kesadaran tinggi menuju kesadaran rendah. Ia membuat manusia lebih terikat pada tubuh daripada roh, lebih fokus pada rasa ingin daripada keinginan untuk dekat dengan cahaya. Ketika seseorang mulai mengikuti godaan ini, pikirannya dipenuhi imajinasi dan fantasi yang membuat hati tidak lagi tenang. Rasa malu muncul, rasa bersalah menggerogoti, dan seseorang mulai merasa tidak layak. Inilah saat di mana jarak spiritual mulai tercipta, bukan jarak fisik, melainkan jarak batin. Jarak yang membuat manusia tidak berani mendekat kepada Allah meski Allah selalu menunggu. Yang paling berbahaya dari godaan seksual adalah efeknya setelah seseorang jatuh. Ia meninggalkan bekas yang tidak terlihat, rasa jauh dari Allah, rasa tidak pantas untuk berdoa, rasa ingin menjauh dari ibadah, dan rasa takut untuk kembali. Padahal semua itu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh nafsu untuk memastikan manusia tetap terjebak di dalamnya. Namun ilusi itu terasa sangat nyata. Seseorang merasa imannya menurun drastis, energinya melemah, pikirannya gelap, dan hatinya seperti tidak bisa mengeluarkan cahaya lagi. Ia mulai ragu, mulai lelah, dan mulai merasa sulit bangkit. Yang tidak disadari banyak orang adalah setiap kali manusia jatuh dalam syahwat, yang pertama kali terluka adalah hubungan rohnya dengan Allah. Rasa tenang yang biasanya muncul setelah ibadah menjadi hilang. Cahaya yang biasanya menyinari hati menjadi redup. Bahkan hal-hal kecil seperti membaca ayat atau mendengar azan terasa tidak menggetarkan hati lagi. Itulah tanda bahwa godaan seksual sudah mulai merusak jalur energi yang menghubungkan hati dengan Sang Pencipta. Namun di balik semua ini ada satu rahasia. Meski godaan seksual dapat melemahkan koneksi dengan Allah, tidak bisa utuskannya sepenuhnya. Allah tidak pernah menjauh. Allah tidak pernah menutup pintu. Justru saat seseorang merasakan godaan itu begitu kuat, itu pertanda bahwa Allah sedang memanggilnya untuk naik ke derajat yang lebih tinggi. Karena ujian paling berat diberikan kepada jiwa yang sedang disiapkan untuk naik level. Dan ketika seseorang mampu menahan, melawan, atau bangkit setelah jatuh, koneksinya dengan Allah justru menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Godaan seksual memang dapat melemahkanmu, tapi jika kamu bangkit, ia akan menjadi pintu yang mendekatkanmu. Karena Allah melihat perjuangan bukan kejatuhanmu. Seksual sejatinya bukan hanya soal kenikmatan sesaat. Ia adalah strategi halus yang digunakan untuk memalingkan manusia dari tujuan terbesar yang Allah tanamkan dalam dirinya. Setiap manusia diciptakan dengan sebuah misi, sebuah jalan hidup, dan sebuah peran yang hanya ia sendiri yang bisa memenuhinya. Ruh manusia membawa cahaya yang mengarahkannya ke makna, ke kebaikan, ke kebermanfaatan. Namun nafsu yang menjadi ujian bagi setiap jiwa selalu berusaha menarik manusia menjauh dari jalur itu. Dan dari semua pintu yang bisa ia gunakan, seksual adalah pintu yang paling mudah membuat manusia lupa arah. Seksual adalah godaan yang bekerja pada 3 level sekaligus: tubuh, pikiran, dan hati. Ketika seseorang terjebak dalam pusaran ini, fokus hidupnya mulai bergeser tanpa ia sadari. Ia mulai mengejar sensasi, bukan makna. Ia lebih sering memikirkan keinginan sementara daripada perjalanan jangka panjang. Ia menjadi mudah terdistraksi, sulit konsentrasi, dan mudah tenggelam dalam fantasi yang membuat rohnya kehilangan kekuatan. Di titik itu tujuan hidup menjadi kabur. Apa yang dulu jelas terasa penting kini mulai hilang arah. Salah satu trik halus godaan seksual adalah membuat manusia sibuk di dalam dirinya sendiri. Ia mengalihkan perhatian dari tugas-tugas besar, dari potensi yang harus diwujudkan, dari amanah hidup yang harus dijalani. Seseorang yang terjebak dalam syahwat cenderung kehilangan semangat, kehilangan daya juang, dan kehilangan dorongan untuk berkembang. Jiwa besar dalam dirinya diperkecil oleh kerinduan pada kepuasan cepat. Bahkan energi kreatif yang seharusnya digunakan untuk berkarya, membangun, dan mendekat kepada Allah habis terkuras untuk memuaskan keinginan tubuh. Godaan seksual sering muncul ketika seseorang mulai menemukan dirinya, mulai ingin berubah, mulai ingin hidup lebih terarah.
Bukan kebetulan nafsu tidak ingin manusia bangkit, sebab ketika seseorang bangkit menjadi berbahaya bagi kegelapan, ia mulai membawa cahaya. Ia mulai menjadi versi dirinya yang Allah kehendaki. Maka seksual dijadikan alat untuk menariknya kembali ke level rendah, membuatnya sibuk melawan dirinya sendiri, alih-alih bergerak ke arah takdir yang lebih tinggi. Yang lebih dalam dari itu, godaan seksual tidak hanya mencuri fokus, tetapi mencuri waktu. Waktu yang seharusnya dipakai untuk ibadah, untuk belajar, untuk berkembang, untuk merencanakan hidup, untuk berbuat baik, habis dalam lingkaran hasrat yang tidak ada ujungnya. Nafsu tahu, manusia yang sibuk dengan syahwatnya adalah manusia yang tidak akan pernah mencapai tujuan spiritualnya. Ia tidak akan punya ruang batin untuk mendengar panggilan Allah, tidak punya ketenangan untuk memahami diri, dan tidak punya kejernihan untuk melihat jalan hidupnya. Ruh manusia memiliki arah alami, menuju cahaya, menuju makna, menuju Allah. Tapi ketika seksual menguasai, arah itu berubah. Kompas spiritual menjadi miring. Seseorang mulai mengejar kesenangan bukan kebenaran. Ia mulai hidup dengan reaktivitas tubuh, bukan kesadaran roh. Itulah alasan utama mengapa seksual digunakan sebagai alat untuk mengalihkan tujuan hidup. Karena selagi manusia sibuk dengan dorongan rendahnya, ia tidak akan pernah sampai pada puncak potensinya. Namun, ada satu rahasia besar. Setiap godaan yang mencoba mengalihkanmu dari tujuan hidupmu adalah bukti bahwa kamu sedang mendekati sesuatu yang berarti. Nafsu tidak mungkin menyerang orang yang tidak memiliki arah. Godaan paling berat selalu datang pada jiwa yang sedang dipersiapkan untuk naik level. Jika kamu merasa godaan seksual sering menghampiri, jangan anggap itu tanda kelemahanmu. Justru itu tanda bahwa ada tujuan besar yang sedang menunggumu. Dan semakin kamu mampu menguasai syahwatmu, semakin jelas jalan hidupmu dibukakan. Ketika nafsu mulai mengambil alih diri manusia, yang pertama kali merasakannya bukanlah tubuh, tetapi hati. Terima kasih sudah menyimak perjalanan batin ini hingga akhir. Semoga setiap kata yang kau dengar hari ini tidak hanya lewat di telingamu, tetapi masuk ke dalam hatimu, menguatkan rohmu, dan menuntun langkahmu kembali kepada cahaya Allah. Ingatlah, hidup ini adalah perjalanan naik turun dan kita semua sedang belajar. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang selalu kuat, tetapi Allah selalu dekat, selalu menerima, selalu membuka pintu bagi siapapun yang ingin kembali. Apapun godaan yang datang, apapun ujian yang mengguncang batinmu, jangan pernah merasa sendiri. Allah lebih dekat daripada kegelisahanmu, lebih dekat daripada rasa takutmu, bahkan lebih dekat daripada napas yang kau hirup selama engkau mau berjuang. Meski hanya sejengkal, Allah akan mendekat kepadamu sejauh yang tidak dapat kau bayangkan. Mari kita tutup dengan doa dalam hati masing-masing. Semoga Allah menjaga pandangan kita, menjaga hati kita, menjaga langkah-langkah kita dari jalan yang menjerumuskan. Semoga Allah menguatkan roh kita untuk selalu memilih kebaikan meski sulit, memilih cahaya meski gelap, dan memilihnya meski dunia menggoda dari segala arah. Sampai jumpa di perjalanan rohani berikutnya. Tetap kuat, tetap sadar, dan tetap dekat dengan Allah.